Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin berdoa. Yang berhormat, selamat mari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk dirijen, mohon dibuka. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia tanah airku. Ada Tuhan darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua. Ada semua ya. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 3. Tema 3 yang terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia,
IPA dan IPS. Untuk yang bagian bahasa Indonesia, kita akan mempelajari teks eksplanasi ilmiah. Mari kita mulai. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Teks eksplanasi ini ada beberapa bagian. Di dalamnya bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Yang selanjutnya ada bagian deretan penjelas berisi urutan, uraian, atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap dan berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi tentang interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, di sini ada bahasa Indonesia yang contoh eksplanasi ilmiah ya. Di sana ada Thomas Alva Edison, sang penemu apa? Bola lampu. Di sini juga ada penemu listrik yang bernama Michael Faraday. Nah, seperti inilah contoh teks eksplanasi ilmiah. Selanjutnya kita akan menuju ke pelajaran IPA. IPA tentang penemu listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada Michael Faraday, adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir tahun 1791 di New Wington, Inggris. Yang berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat arus listrik dengan memanfaatkan magnet. Nah, energi listrik sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Manusia melakukan banyak kegiatan berhubungan dengan alat berat yang membutuhkan listrik. Dengan adanya energi listrik, maka lampu dapat menyala, setrika menjadi panas, dan komputer dapat menyala. Nah, ini seperti ini adalah dari energi listrik. Tahukah kalian dari mana energi listrik berasal? Listrik berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik juga berarti muatan listrik yang mengalir tiap waktu pada penghantar listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perbedaan tegangan dari sumber listrik. Contoh penghantar listrik adalah kabel listrik, besi, dan tembaga. Arus listrik mengalir pada kabel listrik. Nah, energi listrik rangkaiannya seperti ini, sederhana, terdiri dari sumbu energi listrik, umumnya berupa baterai, lampu, kabel, dan lingkaran saklar. Arus listrik mengalir dari kutub yang positif ke kutub yang lebih negatif atau lebih rendah. Saklar merupakan alat yang berfungsi untuk memutus arus listrik. Jika saklar dibuka, maka arus listrik dapat mengalir sehingga menyebabkan lampu menyala. Atau jika dioffkan, lampu tidak akan menyala. Nah, ini baterai penghasil energi listrik sehingga lampu menjadi menyala. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah semua benda yang menghasilkan energi listrik.
Senter dapat menyala karena adanya baterai. Jadi baterai adalah sumber energi listrik pada senter. Contoh sumber energi listrik lainnya adalah aki pada motor ataupun mobil, dinamo sepeda, generator listrik. Nah ini adalah contohnya ya, dinamo sepeda. Proses energi listrik di rumah. Proses energi listrik di rumah terjadi arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik di PLN di pusat. Nah selanjutnya dari generator raksasa di sini pembangkit listrik arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi dan jaringan kabel pada menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima daerah listrik. Dari gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Arus listrik yang diterima rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah seperti menyalakan lampu, kipas angin, dan alat-alat elektronik lainnya. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian listrik dibedakan menjadi seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri disusun secara berderet. Jika salah satu lampu, maka yang lain padam. Nah ini berderet ya. Ini contohnya. Lampu akan menyala jika saklar dihidupkan. Jika saklar dimatikan, maka lampu tidak akan menyala ataupun mati. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah ini pada senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu pada senter. Hal tersebut yang menyalakan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Nah untuk rangkaian paralel dipasang sejajar sehingga berbentuk cabang. Seperti ini ya gambarannya. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Karena tidak ada ini langsung. Lampu ini padam, maka tetap menyala begitu sebaliknya. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari, pemasangan lampu di dalam rumah. Nah, jika di dalam rumah yang ruangan satu padam, yang lain pun bisa tetap menyala karena rangkaian paralel. Seperti ini, rangkaian seri sederhana. Jadi baterainya bersejajar. Sementara untuk rangkaian paralel sederhana ini tidak sejajar sehingga menimbulkan arus yang tidak sama. Sebelum dan sesudah ada listrik di dunia ini. Setrika arang pada zaman dulu ya, sebelum ada listrik, setrika arang, mesin ketik, lilin, lampu minyak, berkirim surat, menimba air, kipas bambu. Nah sekarang setelah ada listrik, setrika arang digantikan oleh setrika listrik, mesin ketik diganti oleh komputer, lilin diganti oleh lampu listrik, lampu minyak dulu yang sering pakai minyak diganti dengan lampu listrik. Dulu berkirim surat nggak pakai listrik, sekarang pakai WA. Menimba air sekarang mau pakai apa? Pakai mesin air. Dulu kipas bambu menggunakan angin, sekarang menggunakan kipas angin listrik. Nah sebelum ada sesudah ada listrik seperti itu. Benda elektronik yang ada di rumah, lampu untuk menerangi rumah ya seperti ini, HP untuk berkomunikasi dan belajar, setrika listrik untuk merapikan baju, pompa air untuk menyedot air dari sumur, blender untuk membuat jus dan lain-lain, rice cooker untuk memasak nasi. Manfaat listrik di rumah itu sangat bermanfaat ya.
dan gambar berikut. Kipas angin berputar menghasilkan angin yang sedang. Lampu untuk menerangi ruangan. Radio bisa bersuara. Colokan untuk ngecas HP. Lampu meja belajar bisa menyala untuk menyalahi ketika kita belajar. Nah, penemu lampu pijar untuk selanjutnya adalah Thomas Alva Edison. Beliau adalah sang penemu lampu pijar. Lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Thomas Alva Edison belajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Pada usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Kerja keras selama 2 tahun berhasil menemukan lampu pijar yang menyala selama 40 jam pada 21 Oktober 1879. Nah, untuk selanjutnya kita ke pelajaran IPS tentang penemuan roda. Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi dan benda buatan manusia yang menggunakan roda atau ban. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling kuat berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan sekitar 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul di Cina, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Nah, sejarah penemuan roda. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, golongan kayu yang dijatuhkan untuk memindahkan barang cenaya golongan untuk memindah kayu pada 3000 sebelum Masehi. Nah, 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu as mulai dibuat. Sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. 1839 sampai sekarang adalah ban karet yang berisi udara atau angin. Itulah sejarah penemuan roda. Sejarah penemuan roda, Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban dari karet yang lebih tahan goncangan, lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Charles Goodyear ya, penemu ban karet. Pada 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan berbagai jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jalan antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ya, itulah tema 3 dari pelajaran bahasa Indonesia IPS dan IPA. Sebelum kita mengakhiri ini, Bapak akan bertanya kembali lagi tentang apa yang kita pelajari tadi. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita tadi mempelajari apa? Ilmiah. Nah, untuk di pelajaran IPA, siapa penemu listrik? Michael Faraday. Siapa penemu listrik? Michael Faraday. Michael Faraday, ya betul. Selanjutnya untuk penemu bola lampu, siapa? Oh, ayo silakan. Thomas Alva Edison. Nah, betul, Thomas Alva Edison. Untuk pelajaran IPS, siapa penemu ban atau roda yang berasal dari karet? Charles Goodyear. Siapa? Charles Goodyear. Wah, hebat semuanya. Baiklah, demikian pelajaran kali ini. Pelajaran tentang tema 3. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.